Indonesia itu lumayan unik gitu loh. Indonesia is a mobile first country yang startup itu mikir bahwa emang duit investasi bisa dipakai untuk growth dan bakar duit gitu loh. Nggak gitu gitu loh. Semua balik lagi ke Cafe Meets Talks Media Channel. Sekarang namanya udah Media Channel teman-teman karena kita ongoing podcast dan YouTube satu kali take dan kita akan launch di dua-duanya. Jadi kalau kayak biasa, kalau buat teman-teman YouTube, halo, welcome to Cafe Meets Talks YouTube channel. Kalau buat podcast, halo, balik lagi ke podcast Cafe Meets Talks episode 8. Nah, teman-teman, hari ini kita bawain topik yang relate banget tapi futuristik, teman-teman. Karena zaman sudah betul-betul menuju ke sana. Nah, gue mau tanya dulu sebelumnya. Siapa di antara kalian semua yang udah nonton film Startup, teman-teman? Pasti udah kan? Kalau semua orang ribut tim Ji Pyong, tim Dosan, tim Ji Pyong, tim Dosan gitu ya. Nah, hari ini kita pengen ngobrolin tech companies, some tech, or even sandbox dalam kehidupan nyatanya. Bahkan Han Ji Pyong ternyata itu bukan orang Korea, teman-teman. Tapi kayaknya orang Eropa nih, teman-teman. Hari ini kita mau langsung datengin Han Ji Pyong impor dari Eropa ya, Bill? Bener ya, Bill ya? Eropa perpaduan Arab lah. Oke, Eropa Arab lah. Arab. Arab. Langsung aja, Bill, diperkenalin, Bill. Han Ji Pyong asli kita, Bill. Hari ini, Bill. Ya, kita mau sambut aja langsung. Tidak lain dan tidak bukan. Ini ada Han Ji Pyong dari dari mana ya? Dari Jakarta Selatan kali ini sekarang. Halo. Halo, welcome Nazir Arifin. Wow, ini mungkin kalau misalkan orang-orang yang udah lama ngikutin Coffee Meets Talks ya, mungkin dengar nama Nazir Arifin tuh udah nggak asing lagi. Karena memang Nazir nih salah satu investornya Coffee Meets Talks. Nggak. Iya. Kita memang lagi mau funding bareng. Kita lagi mau funding bareng ya, Bill, bener ya? Iya. Jadi Nazir tuh udah pernah isi gathering kita, terus juga Nazir udah pernah isi live Instagram bareng kita juga, dan sekarang ini lagi heboh nih tentang startup gitu ya. Dan kita pengen undang lagi, pengen ngulik lagi, kali ini kita buat podcast dan buat YouTube. Supaya kita bisa sama-sama belajar lebih dalam lagi. Gitu. Jadi gua dan Theo undang Nazir Arifin. Ya bagi lu yang belum tahu, mungkin baru pertama kali dengerin, Nazir ini adalah, gue bisa bilang seorang investor lah ya. Dia memimpin sebuah visi yang bernama Telkomsel Investment ya, Zir. Jadi Nazir ini adalah Head of Investment, Strategic Investment-nya dari Telkomsel. Gitu. Bukan begitu Bapak Nazir? Halo Zir. Welcome Zir. Halo kakak-kakak, ini sebenarnya Han Ji Pyong asli nih yang saya lagi ngomong, karena memang benar-benar berdarah Han Ji Pyong ya. Saya lebih ke arah, saya dari Bandung kebetulan, jadi belum agak sedikit palsu nih saya nih. Tapi thank you banget Theo, Billy, super privileged to be invited. Selalu super insightful moment and session with you guys. Tentunya sebenarnya bakal banyak hal-hal yang mau kita bahas, tapi ya gue tetap ada di balik diri sama Theo lah, karena memang mereka ini guru gue, karena selalu bertanya-tanya hal-hal yang berhubungan sama public market ya, kedua legends ini ya. Wala, thank you. Tampaknya hubungan kita sudah cukup baik untuk dibawa ke funding bersama, Bill. Iya ya, sepertinya ini lebih ke arah menekan saya ya. Oke, langsung aja deh. Mungkin banyak orang masih bertanya-tanya gitu ya. Bahkan ketika misalkan gua, Theo, teman-teman lain nonton film startup gitu, ada istilah-istilah di dalam film startup itu yang memang agak asing di telinga kita. Gitu. Cuman gua mau ini dulu deh, angkat dulu satu pertanyaan yang mungkin banyak orang nanya gitu ya. Arti dari startup itu sendiri itu apa? Ini judul film kan startup ini. Terus kayak ada yang bilang, oh gue buka restoran, ini kan bisnis startup juga. Tapi ada yang bilang, oh restoran itu bukan bisnis startup itu yang berhubungan sama teknologi, sama aplikasi, sama website, dan lain-lain. Nah sebetulnya tuh yang disebut dengan startup itu apa sih, Zir?
Oke, jadi sebenarnya film startup itu benar-benar ngebuat dunia ini lebih mudah ya. Jadi sebenarnya semua orang sekarang tahu kerjaan gue apa, gitu kan. Jadi sebenarnya, oh ternyata kerjaan lu ini Zir gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Lebaran, misalnya gue balik ke apa lagi mudik, teman-teman dan orang tua mungkin lebih ngerti gitu kan. Karena dari dulu kerja di mana sih, venture capital apa sih, investasi apa sih, investasi emas ya, bukan tante, bukan om gitu kan. Jadi gue lebih gampang lah untuk akhirnya menjelaskan. Jadi sebenarnya startup itu yang memang kita perceive, sebenarnya banyak banget sih sebenarnya yang jadi penjelasan apa itu sebuah startup. Jadi memang startup itu memang kita perceive sebagai high growth company yang memang punya degree of acceleration yang lumayan cepat. Nah, memang selama ini startup akhirnya sering dikaitkan dengan teknologi, karena memang teknologi akhirnya menjadi enabling dari percepatan company tersebut gitu loh. Jadi memang apa namanya, kita expect company-company yang define themselves as a startup is some company yang memang punya kecepatan tumbuh yang memang di atas rata-rata company-company yang lebih tradisional ya. Kita ekspektasi mereka bisa tumbuh dalam, kita bilangnya kan ada, kalau ngelihat pertumbuhan startup tuh kayak ya, biasanya kayak hockey growth kan, gitu loh, kayak hockey stick gitu kan. Nah itu memang yang kita ekspektasikan dari pertumbuhan sebuah startup yang memang mempunyai beberapa klasifikasi sebenarnya. Pertama memang mereka disrupting new things, atau misalnya memang mereka masuk ke bigger markets untuk akhirnya mereka bisa achieve, atau memang ada pergeseran demografi, ada pergeseran apa namanya perilaku konsumen, atau ada new regulatory, atau ada new kind of things yang memang mereka bisa achieve sebagai new tech capabilities. Nah itu memang akhirnya kita bilang startup-startup yang lagi happening itulah di luar gitu kan. Dan masing-masing startup itu ya kita balik ke diri kita masing-masing. Kalau memang kita lihat bahwa memang apa yang kita develop itu bisa tumbuh dalam waktu yang memang kita udah tentukan, itu ya memang kita bisa bilang sebagai startup. Karena startup itu memang, startup itu kalau misalnya tadi kan sempat kita bilang ya, kita ada funding, ada apa, memang startup itu punya life cycle, punya growth, apa namanya, story yang beda dari company-company yang memang kita tahu dari kakek nenek kita lah. Jadi memang ini saya yakin podcast ini bakal, kita 5 jam kan ya kita bahas ini ya, bakal bahas kebanyakan, nanti abis ini kita bakal bahas lebih banyak lah. Kayak workshop. Berarti simpelnya apa gitu kan, series gitu kan. Simpelnya startup itu berarti ibaratnya bisnis model yang akhirnya dia akan punya satu teknologi, yang teknologinya itu yang akan membuat dia punya percepatan scalable yang begitu tadi ya, yang hockey stick tadi itu gitu ya, simpelnya. Iya, simpelnya. Tapi memang kenyataan nggak sesimpel itu, Teh. Karena memang kita lihat banyak hal, kita ya bilangnya banyak lah ya. I think 95%, 96% of the startup is actually fail at the very first step. Who become a unicorn is only 0.01%. Jadi it's apa namanya, inilah apa, benar-benar percepatan, dan kecepatan itu memang akhirnya jadi seleksi alam gitu sih, Teh. Ya. Dan Billy. Ya. Dan gini sih. Ini kita keren-keren semua ngomongnya. Ini lulusan dari mana ya? Oh, Itu sebutin brandnya nih. Nggak usah. Oke, Zir. Nah, gua tuh lumayan kayak ini ya, kayak ngelihat perbedaan gitu. Dari mulai mungkin setelah tahun 2015 ke atas gitu ya. Kayak dunia startup atau misalkan banyak venture capital masuk ke Indonesia gitu. Mereka mencari startup-startup atau bisnis-bisnis baru yang memang bisa di-invest gitu sama mereka. Dan itu kan sebetulnya salah satu perubahan yang terjadi kan. Kalau di mana dulu kayak kita mungkin 2005 sampai 2010 kayak belum, bahkan orang juga belum tahu apa itu venture capital, ya kan, bahkan kayak ibaratnya bisnis itu berdiri dengan kaki mereka sendiri. Nah, terus kok tiba-tiba ada satu company yang memang tiba-tiba pekerjaannya menawarkan uang untuk diinvest, dan itu
menjadi populer. Nah, pertanyaannya lagi nih, Zid. Kok bisa ada tren seperti itu? Dan kenapa perusahaan-perusahaan yang sekarang namanya venture capital atau VC itu muncul, Zid? Untuk apa mereka? Jadi memang kalau kita lihat investment fisik di Indonesia itu is reaching the highest lah. Memang starting di tahun 2014-2013 waktu itu. Sampai sekarang investment yang masuk ke Indonesia itu being accounted almost 25% of the incoming inbound dari luar investment. Jadi bayangin investment ke startup itu sekarang hampir sama kayak investment ke oil and gas, investment ke beberapa real sector, dan memang kita lihat bahwa memang ini nggak berhenti gitu loh, karena semua unicorn masih racing dari private markets gitu kan, dan mereka agak mager ke publik gitu kan, karena ya berbagai macam rahasia dan enaknya punya investor-investor private yang lebih membuat evaluasi mereka lebih asik lah gitu kan. Tapi sebenarnya kenapa akhirnya Indonesia jadi black swan gitu kan, jadi kayak semacam hal yang selama ini tiba-tiba muncul gitu kan, nggak langsung gitunya, tapi memang Indonesia dari mulai jadi VC industries is already being established in Silicon Valley around 1960 or 1965. Dulu tuh mereka invest ke semiconductor, mereka invest ke company-company yang sekarang akhirnya jadi kayak IBM, terus Run System, Microsystem, dan lain-lain, akhirnya produksi silicon untuk akhirnya chip gitu kan. Makanya kenapa West area, Bay Area itu dibuat Silicon Valley karena namanya itu silicon manufacturing di sana gitu kan. Nah, mereka akhirnya is the only industri yang tiba-tiba bisa ngalahin gain dari public market gitu kan. Akhirnya banyak investor publik, hedge fund dan lain-lain yang akhirnya masuk ke private market. Nah, sampai akhirnya mereka reaching waktu itu dulu bubble 1919 tahun 2000, sampai akhirnya muncullah generasi kedua, generasi ketiga dari tech companies gitu loh. Nah, generasi kedua, generasi ketiga itu akhirnya reaching their kayak gini lah. Dulu tuh sekarang kan tahun 2015 2017 tuh kan happening banget kan, e-commerce, marketplace, gitu-gitu lah. Nah, itu tuh kejadian dulu waktu tahun 2000 sampai 2005 sampai 2010 tuh di 2005 2007 di US gitu kan. Jadi segala hal yang kita alami sebagai first wave itu mereka udah alamin gitu loh. Dan akhirnya investor-investor di sana akhirnya pikir numbers of mapping industri startup itu udah lumayan penuh nih, keisi semua nih gitu kan. Keisi semua, akhirnya mereka lihat what will be the next market, the next frontier gitu kan. Akhirnya mereka lihatlah beberapa negara yang tentunya punya economic power yang tinggi. Economic power tinggi itu adalah economic purchase consumptive market lah gitu kan. Akhirnya coming lah Indonesia is the fourth largest countries in the world sebagai next destination. Dan nggak cuma Indonesia gitu kan, ada China, ada India, ada Brazil, dan Indonesia sebagai destinasinya. Dan memang posisinya Indonesia itu lumayan unik gitu loh. Indonesia is a mobile first country. Almost semua yang pertama kali pegang internet di Indonesia itu nggak pegang via desktop, tapi via HP gitu kan. Dan itu ngebuat kita ngelengkap banyak banget hal-hal yang orang US atau orang Europe itu butuh 15-20 years untuk akhirnya pegang HP dan internet. Kita cuma butuh waktu cuma 5 tahun, 7 tahun gitu loh. Jadi iya, kita ngerasain e-commerce, marketplace, sama hal-hal yang agak advance kayak POS, kayak Snapchat, kayak AI, kayak machine learning itu di saat yang sama gitu loh. Jadi kita tuh akselerasinya di teknologi lumayan cepat, dan memang banyak investor lihat, oh market Indonesia although agak sedikit telat, tapi memang punya penetrasi teknologi dan kesiapan literasi teknologi yang lumayan tinggi. Makanya kenapa dan yang paling penting adalah acquisition cost terhadap users yang masih murah gitu loh. Jadi itu yang akhirnya mikir kenapa banyak banget venture capital yang akhirnya masuk ke Indonesia dan akhirnya make their fortune lah. Tapi Indonesia memang kita lihat masih sedikit development-nya
di belakang India dan China, karena India dan China sekarang super rapid karena mereka punya captive market yang lebih besar gitu sih. Dan Ya soalnya Indo juga yang tadi lu bilang ya, konsumtif abis, Iya. promo-promo dikit, udah gila semua ibaratnya. Kalau yang memang field-nya bisa pakai promo-promo gitu kan, lihat dikit pindah sini, lihat dikit pindah situ, pakai terus. Iya, dan memang itu juga jadi salah satu keuntungan buat startup kenapa akhirnya startup tuh sebenarnya kalau gue boleh bilang nggak butuh banget yang namanya investor gitu loh. Jadi lu itu sebenarnya opsi, lu mau investor, lu mau dapat visi atau enggak gitu loh. Karena if you are doing a company with a good margin, huge market, dan lu sebagai users itu dan sebagai founder itu nggak pengen your company is being controlled by other counterparts, ya just do by yourself gitu loh. Tapi akhirnya visi itu becoming option karena banyak banget ya memang orang pikir bisa jadi keuntungan gitu loh. The first is actually global ambition atau national ambition. It's much easier for you to just get investors money untuk akhirnya accelerate lu punya dominasi di pasar lokal atau pasar nasional atau pasar global gitu kan. Ya banyak lah contohnya gitu kan. Gimana sekarang the top next tech stock is actually more into like all the in companies kan, termasuk juga berbagai macam leading public market lah gitu kan. Itu pertama, kedua itu sebenarnya growth gitu kan. Nah growth ini yang paling penting karena sebenarnya ya sekarang kita untuk akhirnya beating your competitors itu ya dibutuhkan budget untuk promotion dan lain-lain gitu kan. Dan sebenarnya growth itu dan promotion itu yang sekarang disalahartikan adalah semua yang startup itu mikir bahwa emang duit investor bisa dipakai untuk growth dan bakar duit gitu loh. Nggak gitu loh. Jadi sebenarnya if you want to do growth marketing, spending some promo, itu lu harus reaching yang namanya product market fit dulu. Lu punya retention yang stabil, lu udah tahu $1 means how much revenue that you get from customers, baru namanya bisa di burn gitu loh. Kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu loh. Nggak bisa tiba-tiba dari awal kayak gue pengen kayak gue promo, ya nggak bisa. Lu artinya nggak tahu apa yang lu lakuin gitu loh. Tapi kenapa startup akhirnya pilih funding from investors is the third reason is the most important one. Is actually mentoring dan juga mentorship dan juga buddy gitu loh. Karena building a company can be super lonely lah. Lu mau curhat ke siapa gitu loh kan. Dan memang investor is actually becoming your mentor gitu loh. Karena investor di private market apalagi di company kayak startup itu nggak kayak investor yang selama ini kita pikir kayak, ini kita harus reporting ya, kita harus ngapain ya gitu. Enggak, it's actually becoming kayak your 911, kayak your BFF gitu loh. Jadi investor apalagi di company is super close with the company, super close with the startup karena they become their buddy untuk akhirnya helping the startup growing even more gitu kan. Dan itu kenapa itu kenapa juga itu kejadian sama banyak startup-startup yang akhirnya sekarang tumbuh sebesar itu gitu loh. Kayak sekarang case-nya Google, case-nya Facebook, case-nya Tesla, case-nya Alibaba is actually mereka pilih investor sebagai mentor mereka, sebagai support mereka untuk akhirnya tumbuh di tahap-tahap awal gitu loh. Karena sekarang di tahap awal susah banget cari orang yang bisa believe sama lo gitu loh. Sekarang siapa sih misalnya di Billy, tiba-tiba besok gara-gara habis film terinspirasi oleh Nam Do-san gitu kan, atau Han Je-pyong, dia tiba-tiba bikin Billy.com gitu kan. Wah, itu dari hari pertama sampai bulan ketiga itu banyak banget yang ngatain pasti. Belum orang tua bilang kayak, lu ngapain sih bikin company gitu kan. Udah lu kerja aja dah, udahlah gitu kan. Lu belum ceweknya Billy meskipun nggak punya gitu kan. Bilang kayak, ini cowok gue punya masa depan apa sih bikin startup awal-awal gini. Belum orang lain gitu kan. Belum pegawai lu nih ya, misalnya pegawai lu tiba-tiba lu curhat masalah company itu, ya pegawai lu malah lebih pesimis, nih bos gua malah curhat masalah company ini, gua punya masa depan apa di company ini gitu kan. Jadi building companies at the very first stage can be super lonely, dan kalau lu nggak punya mentor, nggak punya support, wah itu is super hard. Makanya investors is actually coming as your buddy, your mentors, and biggest supporter, the one who believe in yourself untuk akhirnya unleash your potential to achieve your vision gitu sih.
gila Oke, nih. oke. Apalagi tech company Ya. bukan kayak bisnis konvensional yang per bulan langsung profit ya. Belum nggak kayak bisnis konvensional yang mungkin kayak 3 bulan udah generating profit, dalam jangka waktu pendek generating profit. Jadi ketika lo mulai dengan visi sendiri dan mimpi lo sendirian, ya gue kebayang sih itu susahnya setengah mampus. Iya, benar-benar. Nah, Iya, iya, iya. ngomongin masalah tadi, misalkan kayak partner atau misalkan mentor gitu ya, Sir. Kalau misalkan di film startup tuh ya, itu kita tahu ada satu wadah. Gue nggak tahu, misal di dunia aslinya itu namanya apa gitu, gue nggak tahu apakah ada atau enggak. Itu ada satu wadah namanya sandbox. Ya, dan itu mungkin kayak semacam bisnis inkubator atau gimana yang memudahkan investor itu, memudahkan startup untuk ketemu sama investor. Dan akhirnya mereka dapat funding dan akhirnya mendapatkan yang lu bilang tadi seperti mentor gitu ya. Nah itu apakah di dunia asli sih, di Silicon Valley, di Indonesia sendiri bahkan itu ada wadah seperti itu dan apa namanya? Mungkin aja nih ya yang lagi dengerin podcast kita tertarik, gue pengen daftar ke satu wadah tersebut yang namanya misalkan di film Korea itu namanya sandbox. Oke, jadi sandbox itu salah satu hal yang memang kita lihat sebagai inisiatif untuk membantu tech company ya. Tapi memang di perjalanannya kita tahu ada yang namanya inkubator, akselerator, dan juga sandbox. Sandbox itu sebenarnya akselerator V2 lah, gitu kan. Inkubator itu apa sebenarnya? Tapi inkubator itu sebenarnya... Lu bilang tadi ada inkubator, ada akselerator. Bedanya apa sih? Iya, ini gue mau ngejawab, jangan ditekan gitu lah. Oh gitu. Jadi gini. Maaf. Jadi, nggak apa-apa. Emang anak ketahuan ini investor yang Cafe Meets Talk founder itu super ambitious, jadi nggak apa. Jadi inkubator tuh kalau gue isyaratkan itu kayak tujuannya ngebuat telur itu pecah gitu loh. Jadi kayak ngeramin sampai akhirnya anak ayam tuh pecah gitu loh. Ceritanya dari ide jadi produk. Nah, kalau akselerator itu anak ayamnya lu suntik-suntikin gitu loh. Untuk akhirnya jadi cepat lebih besar gitu loh. Posisinya besar itu akhirnya pertama mereka bisa go to market dan posisinya habis udah besar, hopefully mereka bisa dapetin investment. Nah, sandbox itu ceritanya tuh anak ayam dikasih tempat bermain. Nah, tempat bermainnya diawasin. Diawasinnya apa? Di situ mereka dikasih mainan untuk akhirnya dicoba dan mereka akhirnya bisa belajar. Nah, sandbox itu sekarang jadi tools untuk perusahaan-perusahaan besar untuk akhirnya mereka membuat satu lingkungan terkontrol untuk akhirnya bisa berkolaborasi dengan para tech companies. Gitu loh. Jadi posisinya nih, kayak sekarang Telkomsel. Kita punya banyak banget data konsumen, data enterprise, data sebenarnya ini Billy lagi di rumah, buka apa, ngapain, apa aja yang dibuka, nah itu kita tahu kan. Jadi apa namanya, jadi tapi kita nggak bisa begitu aja percaya sama satu tech company gitu kan, karena kita pikir bahwa memang data konsumen dan berbagai macam hal yang kita telah develop berpuluh tahun itu is actually something yang precious gitu loh. Tapi kita pikir bahwa memang aset-aset dan resource dan network yang kita punya itu harus dikolaborasikan bareng gitu loh. Tapi dengan sistem yang lebih terkontrol. Nah, akhirnya dibuatlah sandbox untuk akhirnya kita ngebuka akses sedikit-sedikit ke berbagai macam partner, termasuk tech companies, untuk akhirnya kita berkolaborasi dan akhirnya pikirin, apa yang kita bisa lakuin bareng ya? Jadi, sandbox itu ceritanya tempat kolaborasi berbagai macam sektor lah. Misalnya, kalau misalnya sandbox-nya dari korporasi, berarti memang ekspektasinya adalah ada satu kolaborasi yang terjadi antara tech companies dan enterprise. Kalau sandbox-nya yang bikin government, berarti memang yang berhubungan sama regulasi. Kalau sandbox-nya berarti sama investor, berarti misalnya sandbox-nya lebih ke arah untuk akhirnya ngatur matrix atau misalnya ngatur output gitu loh. Jadi sandbox jadi semacam kayak satu lingkungan yang dibuat sedemikian rupa untuk akhirnya kita bisa testing and experimenting a lot of things. Oke, jadi clear. dengerin podcast kita, jadi lu nggak cuman
lihat sandbox itu kayak sebuah wadah yang nggak jelas gitu, tapi sebetulnya ada tujuan di sana. Kayak gue bisa bilang itu kayak inilah ya, apa, lingkungan yang diciptakan sama si pendirinya itu untuk bisnis itu bisa growing lah ujung-ujungnya. Iya, tapi mungkin gue bias ya, karena gue belum nonton dan Aduh. nggak mau nonton. Oke. Karena saya sangat sedih melihat banyaknya drama-drama dan hal-hal yang itu gitu-gitulah. Gue dengerin aja dari gue nonton tapi nonton story orang. Nah. Itu cukup menggambarkan mungkin. Malah banyak orang mungkin fokus ke bisnisnya, tapi malah fokus ke percintaan dan perpecahannya itu. Iya. Dan maksudnya nggak apa-apa ya. Film itu bagus banget sebenarnya buat banyak edukasi orang sebenarnya tentang kayak tadi funding, terus bisnis startup seperti apa. Dan juga di sana ada ini juga ngobrolin tentang investment. Terus ada levelnya, ini levelnya seeds, ini levelnya series A, ini series B dan lain-lain gitu. Nah, boleh tahu nggak sih Zir sebetulnya? Karena kan di sana kan kita nggak tahu penjelasannya, nggak jelas itu penjelasannya. Series A itu apa, series B itu apa? Nah, boleh nggak Zir dibantu dijelaskan di sini? Itu apa sih? Funding itu kok ada level-levelnya? Itu levelnya berdasarkan apa? Oke, jadi buat teman-teman untuk akhirnya kita banyak banget kan lihat pemberitaan media kan, wah ini startup ini dapat pembiayaan segini gitu kan, startup ini dapat pembiayaan segitu gitu kan. Nah tapi kalau teman-teman cek lagi nih, oh ternyata di masing pembiayaan itu ada stage-stage-nya gitu kan, ada yang raising seed, ada yang dapetin series A, series B, series C gitu kan. Nah jadi pembiayaan company itu kalau misalnya kita ibaratkan tuh kayak roket. Misalnya gue suka banget nonton SpaceX kan, untuk lift off-nya gitu kan. Jadi untuk ke bulan atau misalnya ke International Space Station itu lu roket butuh 3-4 booster kan, kayak lu lepas booster roketnya lepas gitu kan. Nah itu sama kayak company, kayak startup. Jadi untuk reaching your goals itu dibutuhkan berbagai macam step pendanaan gitu kan. Dan pendanaan itu tiap pendanaannya punya yang namanya milestone gitu loh. Nah, milestone itu biasanya diatur dalam satuan waktu yang lumayan standar, biasanya 12 sampai 24 bulan. Jadi biasanya setiap startup itu mereka raising funds yang kita lihat di pemberitaan itu biasanya untuk dipakai mencapai level next dalam waktu 12 sampai 24 bulan selanjutnya. Nah, tapi sebenarnya makanya kalau misalnya company-company itu racing tuh nggak bisa kayak ini Billy mau racing berapa nih? Pokoknya gue pengen racing sama kayak Gojek. Gue pengen nyari $2 billion langsung ini dapat. Nah, itu Bapak minta ke ibu aja gitu kan, atau minta ke mamahnya gitu kan, karena investor nggak ada yang mau support gitu kan. Jadi memang when you actually start something, you wanna raise a fund, you have to think what will be my goal in the next 24 months, dan itu akhirnya jadi pendanaan yang lo cari. Nah, apa bedanya seed, series A, series B, series C? Nah, biasanya seed itu tiap stage itu diisi dengan profile investor yang beda-beda. Jadi investor yang seed belum tentu mau untuk invest di series A, series A belum tentu di series B dan lain-lain. Karena masing-masing punya profil resiko yang beda, profil startup yang beda-beda, dan semakin akhir duit dan cuan yang harus dikeluarin semakin besar karena startupnya semakin mahal. Nah, biasanya produk-produk seed itu adalah produk-produk company-company yang sebenarnya mereka punya early evidence of their products is being perceived by market gitu loh. Jadi dan ini bear in mind bahwa memang company-company yang racing itu company-company yang udah launch ya. Jadi kalau teman-teman mikir kayak, gue punya ide nih, atau gue bikin prototype gitu kan, itu biasanya agak lumayan sulit untuk akhir racing. Karena memang racing itu, if you actually looking for fundraise, investors will look on your past performance and past things that you been doing so far gitu kan. Jadi seed itu biasanya ceritanya untuk
launching your product lebih besar gitu kan. Misalnya lu udah launching ke BSD gitu kan, lu mau ngeluasin itu biasanya seed. Jadi lu udah punya early evidence bahwa produk lu dipakai sama orang dan orang itu suka dan orang itu balik lagi pakai gitu loh. Jadi udah ada small numbers of users yang suka bahwa ini udah ada bukti nih bahwa emang orang ini suka gitu loh. Tapi sukanya itu yang tadi gue bilang di awal bukan didorong oleh namanya promo gitu kan. Dan early evidence of orang suka ini susah banget, apalagi di Indonesia ya. Karena memang pertama nih kayak misalnya lo Billy gitu kan, gue suka banget pakai contoh Billy karena emang ini apa namanya? Iya. Nanti contoh yang bagus-bagus gue pakai Theo. Gak apa-apa ya Bill ya? Enggak. Orang Indonesia tuh kalau misalnya kita jual sesuatu, nyuruh dia pakai itu susah banget. Misalnya lu kasih ke tante lu lah, atau ke om lu lah. Kayak om pakai dong. Di depan lu kayak, oh ini produknya bagus banget nih. Keponakan saya keren banget. Tapi di dalam hatinya tuh dongkol. Nggak pakai kadang. Kayak abis lu cabut, tuh aplikasi di uninstall gitu kan. Atau misalnya, ini orang Indonesia susah banget. Jadi, iya. Jadi, untuk akhirnya dapetin early evidence that your product is being used, itu harus didasari oleh yang namanya engagement gitu loh. Jadi lu lihat dalam satuan waktu minimum 3 bulan atau 6 bulan, ada berapa orang yang pakainya berapa lama, dan apakah orang itu balik lagi atau enggak gitu loh. Dan yang paling penting adalah ada bukti bahwa memang produk lu dipakai untuk akhirnya menyelesaikan masalahnya mereka. Itu seed ya. Jadi awal aja udah lumayan ribet ya. Nah, ada yang namanya, tapi seed itu di Indonesia lumayan banyak kreasinya gitu kan. Ada orang-orang bilang ada yang namanya pre-seed gitu kan. Pre-seed biasanya orang-orang yang biasanya mereka mau launching, tapi biasanya company-company yang udah punya, misalnya bounty-nya bagus, misalnya dia udah pernah exit sebelumnya, company-nya udah pernah dijual, atau memang mereka punya background yang bagus, misalnya datang dari consulting company, atau datang dari big tech company yang bagus gitu loh. Mereka udah punya something untuk akhirnya dijual ke investor, karena investor udah tahu bahwa orang ini legit lah gitu kan. Ada yang namanya dari seed ke series A, ada yang namanya juga pre-series A. Pre-series A itu untuk akhirnya biasanya mereka pengen pengen scaling tapi belum nyampe ke series A. Nah, itu namanya bridge to A atau pre-series A. Nah, company-company yang di seed pun udah punya monthly revenue yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi nggak ada tuh pikiran orang kayak, iya kan gue bikin startup yang penting nyari user dulu, alah itu namanya nggak tahu mau ngapain gitu loh. Jadi memang udah ada numbers of revenue, tapi revenue bukan jadi satu hal yang memang menjadi KPI. Revenue itu bukti bahwa memang user lu memiliki engage dan ngerasa bahwa memang terbantu dan bayar sebagai bukti dari solusi mereka terpecahkan gitu loh. Gitu. Jadi bahwa emang ini ada satu cycle of problem solve yang memang kejadian gitu loh. Nah, series A biasanya itu mempertanggungjawabkan seed lo yang udah tercapai gitu kan. Tapi biasanya series A itu biasanya lebih untuk scaling tim, nambahin tim gitu kan. Mulai baru yang namanya promosi agak besar dimulai gitu kan. Jadi itu nggak ada nih teman-teman yang raising seed itu kayak, oke, saya mau raising seed, abis ini saya mau hiring 20 orang. Ada PA, ada supir, ada admin, ada finance. Oh, itu anak ini agak sedikit kurang ajar gitu kan. Seed itu emang posisinya lu gimana caranya untuk punya early users yang memang supportnya lebih gede, dan akhirnya kalau naik ke series B biasanya mereka expansion, growth lebih jauh. Mereka dan berbagai macam kayak sekarang kayak mungkin Gojek kemarin ada series H, sekarang Tokopedia series F, Bukalapak udah series I dan lain sebagainya sih. Jadi mereka bisa nambahin berbagai macam series di atasnya sampai mereka going into public atau mereka being acquired gitu loh. Jadi tujuan akhirnya itu antara di akuisisi atau di IPO, perusahaan jadi public. Ya, jadi sampai bisa. Iya. Karena investor kan harus balik duit ya. Jadi memang
rata-rata dari companies itu rata-rata di APAC sama Europe, rata-rata company sampai akhirnya mereka IPOs atau being acquired itu 8 sampai 10 tahun. Makanya itu juga jadi nature-nya private equity atau venture capital punya fund cycle, fund horizon. Biasanya only 10 years gitu loh. 5 years investing, 5 years is harvesting. Jadi mereka harus make sure bahwa within the second period of my fund period bahwa startup itu harus antara being acquired atau IPO gitu loh. Dan memang itu jadi end goal-nya lah gitu loh. Jadi company-company yang mikir dari awal, pokoknya company gue pengen 100 tahun gitu loh. Gue pengen jadi the next VOC gitu kan. Jadi itu ya mungkin lo bisa abis lo punya duit, mungkin lo bisa buyback sahamnya investor atau akhirnya mereka bisa exit karena mereka punya kewajiban untuk mengembalikan duit investornya mereka karena setiap visi pun punya investornya masing-masing, kita bilangnya LP gitu kan. Jadi limited partner. Jadi itulah sedikit keluh kesah dan sistem yang kita ini lakukan. Tapi clear banget loh. Ini penjelasannya sangat clear. Kita juga benar-benar ngerti jadi visi tujuannya begini, cycle dananya begini. Gokil. Lanjut teh. Oke. Bro, ini masih lanjut ya? Lanjut dong, masih. Oke. 2-3 pertanyaan lah terakhir. Kan mau lebih bercanda banget bro. Apa? Mau buat series kan 5 jam. Ya, ini gue 2-3 pertanyaan terakhir tapi ada 2A, 2B, 2C, 2D gitu. Nggak apa-apa. Ntar gue lift aja, nggak apa-apa. Oke. Bro. Bercanda. Gimana? Dari tadi udah seru banget, tapi gue mau nanya nih, bener-bener jadinya. Dari posisi sekarang misalnya kita orang yang sangat awam, kemudian yang tadi lu bilang, lu kan udah menjelaskan ya, ya lo kalau di series ini lo masih seed, ya lo jangan mikirnya ini udah buat promosi lalala. Tiap series pendanaan ada kebutuhan dan duit lo pakai untuk hal yang beda-beda gitu ya. Nah sekarang kita awam, kita adalah seorang yang punya mimpi gitu ya. Oh gue sekarang mau bangun sebuah startup yang gue punya, oke lah gue udah tes gitu ya, katakanlah berjalan beberapa bulan, dan oke lah gue punya user gitu ya. Gue pengen coba maju nih ke funding misalnya. Seed series dulu gitu ya. Apa yang harus gue siapkan? Misalnya gitu loh. Buat teman-teman di sini yang pengen maju ke funding apa nih gitu yang harus disiapkan? Oke, jadi yang lo harus siapkan pertama fundraising is a go or no go gitu loh. Lo nggak bisa coba-coba gitu loh. Karena memang investors itu is actually just, apalagi private markets yang berhubungan sama tech companies, venture capital itu is a small community. If you make a dent or you doing something yang memang agak kurang oke, agak lumayan gampang spreadingnya gitu kan. Nah, tapi if you wanna start sebelum akhirnya lari ke funding gitu kan, lu pikir lu punya visi besar apa? Your next 5-year vision tuh lu mau jadi apa gitu loh. Baru lu tentuin kira-kira nih untuk akhirnya getting to your 5 years punya vision itu lu perlu berapa pendanaan dan berapa banyak fundraising. Lu pikirin itu dulu gitu loh. Lu pikirin kira-kira itu tujuannya apa? Tujuannya biar lu tahu berapa banyak share yang bakal lu lepas dan lu tahu kira-kira tipe investor apa yang akan membantu lu di setiap stage karena itu super krusial gitu loh. Tadi kita sempat ngomongin kan bahwa rata-rata usia company itu 8 sampai 10 tahun. Betul. Itu sama aja gitu loh. Kalau misalnya lu kena sama investor yang ngeselin gitu kan, ya lu bakal stuck di 8 sampai 10 tahun. Karena investor di private market, apalagi di venture capital itu nggak bisa lu tiba-tiba lu suruh keluar gitu loh, nggak bisa. Jadi jadi sebenarnya lu harus tahu cari dulu. Dan lu jangan pikirannya kayak jangan pikirannya kayak anak orang kaya gitu loh, cari duit mulu. Enggak. Jadi lu pastiin bahwa at least you only need one or two funding rounds to reach profitability. Gitu loh. Dari awal lu pikirin kayak gitu. Nah, abis itu, lu tahu kan kira-kira, oke, gue bakal raising mungkin 6 bulan lagi, atau 3 atau 4 bulan lagi gitu kan. Nah, lu mulai listing who will be your target investors gitu loh.
karena nggak semua investor bakal cocok sama yang tadi tipe startup lu, pendanaan stage lu, dan profil resiko lu gitu loh. Karena kenapa lu harus listing dan lu harus kenalan, karena memang ini masalah juga bagi semua orang yang kadang racing gitu. Lu cuma cari investor pas lu butuh duit. Gitu. Jangan gitu loh. Oke. So make a real connection with your investors like you make connection with your friend gitu loh. Karena cari investor itu super crucial for your growth plan gitu loh. Pilih benar-benar investor yang kira-kira sesuai sama lu. Karena investor tuh banyak banget tipenya gitu. Ada yang invest terus pergi, ada yang invest bantuin lu, ada yang invest ngenalin lu kemana-mana, ada yang invest ngasih skill dan ngasih enhancement. Jadi lu pilih kira-kira mana aja nih yang cocok sama lu. Dan lu temuin gitu di awal. Biar lu tahu kayak feels-nya gimana. Abis lu temuin, oh ini kayaknya nggak cocok nih, kayaknya gue kurang pas ngomong sama mereka. Atau mereka nggak appreciate my vision. Abis lu temuin, lu juga temuin tipe-tipe, lu temuin startup yang udah diinvest sama mereka gitu loh. Lu tanya kayak, bro, how this investor support you and everything. Mereka bantuin lu atau enggak, mereka kasih lu supportive apa. Dari situ lu bakal ketahuan, oh, this will be my ideal investors, this will be my ideal venture capital dan lain-lain. Nah dari situ baru lu udah nemuin nih kira-kira orang ini. Dan kenapa? Jadi gini loh, tadi gue bilang kan sempat kan bahwa the private market investors apalagi di venture capital is becoming like your BFF gitu kan, kayak your 911 kalau ada masalah. Memang kayak gitu keadaannya gitu kan. Dan untuk akhirnya gaining that trust is not 1 or 2 weeks punya relationship building gitu loh. It's a month of trust building gitu loh. Makanya kenapa bikin jauh-jauh hari biar kecipta yang namanya trust gitu loh. Dia tahu lu ketemu bulan ini, bulan depan lu udah bawa progress, bulan depannya lagi lu udah bawa progress. Dan kalau misalnya emang udah kebentuk satu trust level yang tinggi, sampai akhirnya mereka yang bakal nawarin lo kayak, bro, lu kenapa nggak racing sama gue sih gitu kan, udah banyak kali ketemu. Nah jadi kayak gitu. So I think itu sebelumnya ya. Nah kalau misalnya tiba-tiba kayak, ya Zir, gue udah mau racing nih bulan depan gitu kan, telat nih gitu kan, ya salah lu sendiri gitu kan. Gue nggak ada tips lagi, enggak lah, masih ada. if you if you actually wanted to go to the investors, always proving that your idea with your performance gitu loh. Jadi benar-benar bahwa racing itu adalah is talking about historical data gitu loh. Jadi projection itu selalu jadi angan-angan atau impian gitu loh. Dan nggak ada investor yang percaya gitu loh. Mereka percaya kalau memang projection itu ditarik dari your historical performance gitu loh. Jadi selalu bawa hal-hal yang berhubungan sama, oh jadi checklist fundraising ya Theo nih sepertinya. Iya, karena kita mulai mikir ke situ ya. Podcastnya buat kita. Oh ya, ini private ya kalau gue boleh tahu ya. Private ya. Karena memang jadi gini, jadi sebenarnya kenapa historical data? Karena memang you building something new gitu kan. Apalagi a new vision, a new ideas, a new disruptive technology, itu banyak orang yang nggak believe gitu loh. Masa sih lu bisa, masa sih lu nggak bisa gini gitu kan. Nah, the only way to prove that one is only with data gitu loh. You're showing that your users and your customers using it, keep using it and keep using it gitu loh. Nah, itu yang cuma bisa buktikan sama data dan ngebuat mulut investor tutup gitu loh. Jadi mereka kayak kok. Jadi mereka akhirnya believe karena memang proving the data gitu loh. Jadi itu makanya jangan pernah nanya investor mengenai ini ide gue gimana sih gitu kan, atau ini ide gue bagus atau enggak gitu kan. Karena pertama investors perhaps bukan expert di bidang tersebut, dan kedua bukan users yang tepat gitu loh. Jadi mereka punya feedback juga bias gitu loh. The only way to counter their bias, counter their sotoyness adalah with performance data gitu loh. Dan it's actually coming from your past performance gitu loh. Jadi you have to launch first, you have to see at least 3 months of activities of the users, dan lu liatin bahwa emang
bro, ini company kalau lu invest bakal lari lebih kenceng karena ini growth kita aja udah segini, apalagi lu invest gitu kan. Ini users gue udah suka banget. Kalau misalnya kita expand, kita bakal lebih besar. Nah, jadi lu ngeliatin bahwa emang the timeline that other people is achieved in 1 year, lu bisa achieve in 3 months or 4 months gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya. Ya. Wow, ini sangat building, clear dan sangat insightful sih. Ini gila sih. Ini seru banget. Karena nyari pembicara tentang tech company itu nggak banyak, Bill. Ya gak sih, Bill? Kayaknya poster lo terus ya. Agak berlebihan ini emang. Poster lo lagi, poster lo terus pokoknya gue lihat. Ya kan? Lo follow gue, kalau lo follow orang lain mungkin ya poster orang lain. Bener. Iya. Gila, gue bersyukur banget sih bisa ada kesempatan hari ini juga. Jadi clear banget ya, bahkan buat teman-teman nih ya, mungkin kan abis nonton startup atau lihat-lihat berita gitu ya, selalu ya, ini dapat pendanaan $2 million gitu ya. Ini dapat pendanaan berapa? Buat kalian mungkin yang lihat kayak gitu dan jadi punya mimpi, mark banget kata Nazir, even investor itu bisa ditarget dari awal. Itu juga kita bahkan baru, ternyata kayak gitu ya, baru tahu ya. Gak cuman bawa ide yang lo ngerasa bagus, bisnis yang lo ngerasa udah jalan, dan lo sodorin langsung gitu loh. Gak begitu gitu. Karena di tiap stage beda-beda, profil investor beda-beda, bahkan mungkin industri yang mereka suka juga udah segmented ya. Industri ini, investornya ABC. Industri itu, investornya DF gitu. Different. Yes, dan lu harus being informed gitu loh. Nggak bisa tiba-tiba lu pengen kayak dapat investment dari perusahaan yang sekarang invest di Gojek. It's a better profile gitu loh. Lu harus tahu juga. Jadi sebenarnya do your homework. Lu harus tahu sebelum lu racing, lu pengen racing berapa, pakai instrumen apa, berapa orang yang bisa masuk, apa kira-kira yang jadi basic term, itu harus lu tahu. Karena ini yang jadi masalah nih. Kadang kayak lu mau racing berapa? Oh, terserah bapak deh. Nah, ini artinya mereka nggak tahu mau ngapain gitu loh. Ini mau lepas berapa persen saham? Wah, ini sih terserah bapak. Enggak. Jadi when you actually meeting investors, your level is the same one gitu loh. They need you because they need a partners to growing their funds. Tapi lu juga butuh mereka untuk akhirnya building your vision gitu loh. Jadi it's a mutual benefit relationship gitu loh. Dan memang those kind of things can be built based on trust, dan memang lu harus pilih. Makanya kenapa taking investors is super crucial, karena mereka yang bakal becoming your mentors, becoming your buddy, becoming the one who actually introing you for the next funding round juga gitu loh. Itu super crucial. Ya, dan poin yang gue tangkap dari Nazir pun, kita tuh yang pilih investor kita mau siapa gitu. Nah kan kebanyakan mungkin orang-orang mikirnya kayak siapa aja deh yang mau invest gue, terserah, yang penting gue dapat investment gitu kan. Tapi nggak gitu ya Zir ya. Ternyata kita yang memang harus pilih dan tentukan siapa investor yang mau kita terima gitu ya. Penekanannya tadi di same level itu. Pilih. Penekanannya dan kalau emang nggak cocok ya you find another one gitu loh. You told themselves that actually you're super busy with building your company. Kalau nggak cocok ya bakal temuin lagi, karena sebenarnya a good company itu ini supply and demand, man. Kalau good company pasti supply-nya dari investor juga pasti cari banget gitu loh, dan is a hukum alam gitu kan. A good companies always attract a good interest gitu kan. Good investors bakal datang ke lu, media bakal datang ke lu, konsumen yang suka bakal datang ke lu. Itu kenapa memang kalau lu lihat, I think I've been with venture capital for almost 6 years sekarang gitu kan. Itu memang kebanyakan akhirnya investmentmu datang kebanyakan dari referral gitu loh. Referral itu kenapa? Karena memang referral is bring you sort of like a extra trust level gitu kan. Misalnya nih, gue dapetin rekomendasi dari Theo gitu kan. Gue tahu teman-teman Theo tuh mainnya di mana, Theo tuh edukasinya gimana gitu kan. Gue mungkin bakal dapat orang-orang kayak Billy gitu kan, yang keren, ganteng, punya bisnis keren gitu kan. Dan gue nggak bakal tiba-tiba dapat kayak cabe-cabean gitu atau apa, kan enggak kan, karena gue tahu Theo punya circle gitu kan.
Dan itu kenapa namanya akhirnya referral biasanya datang dari akhirnya past investor yang ngenalin, atau teman-teman lo, atau biasanya gini deh, kayak banyak orang yang kayak misalnya nih ya, lu tahu Instagram pertama kali dari siapa? Dari Instagram ngasih lu iklan atau dari temen lu? Dari temen lu kan? Gitu kan. Nah, dari teman kan, itu tuh kadang sama aja kayak investment yang kejadian gitu. Kadang itu temen lu saking antusiasmenya ngasih tahu lu gitu kayak, Zir, lu harus cek ini produknya keren banget. Mereka tuh nggak lu bayar, nggak lu support, dan bener-bener mereka tuh feeling grateful untuk kasih tahu orang karena mereka ngerasa kebantu gitu loh. Okay. Nah, itu juga yang kadang kejadian sama investment gitu loh. Kayak, oh bro ini, dan investor tuh jangan kira mereka tuh kayak nungguin email, nungguin apa, enggak. Jadi mereka they are super active, looking into media, looking into community, ngobrol sama banyak orang, ngobrol sama law firm untuk akhirnya cari tahu siapa yang incorporated, ngobrol sama berbagai macam pihak. Even gue adding a lot of people di LinkedIn hanya untuk ngobrol dan cari tahu sebenarnya mereka lagi ngapain dan ada apa gitu loh. Jadi emang posisinya we want to be super updated with the recent development. Akhirnya biar kita tahu sebenarnya orang lagi ngapain, dan we want to be like the first investors yang mereka tahu dan emang akhirnya mereka pitch. Jadi memang kalau misalnya lu building companies dan orang nggak tahu, berarti ada yang salah sama company lo gitu loh. Antara lu nggak promosi banyak-banyak, karena sebenarnya when you actually doing something good, pasti ya lu bocorin dikit aja orang udah pada wah ini keren banget gitu kan, dan itu bakal kayak nyebar network effect lah. Oke. Gila. Nih oke, jawaban lu lengkap dan insightful banget. Mungkin gue kasih last question aja kali ya, Bill. Ini juga udah lumayan nih. Nazir ya tadi kayaknya udah mau udah mau lanjut. Enggak lah, bercanda. Mana lagi? Bro, ini kan tadi lo juga ada ngomongin per stage atau per series pendanaan itu kan berarti akan ada saham-saham yang terus dilepas kan? Nah, lo bisa kasih gambaran kasar gak? Gak usah detail, tapi nih, lo kalau mulai satu company, lo punya 3 founder aja, kalau sama rata, itu berarti satu orang udah 33% kan? Gitu loh. Lo ada gambaran nggak? Lo kalau startup bagusnya, proporsi saham lo tuh segini. Biar investor bisa masuk ke beberapa series, sehingga misalnya proporsinya jadi tetap company yang bagus gitu. Atau gimana gitu. Karena itu kan sahamnya lo lepas terus, seiring dengan dana yang lo butuh untuk masuk. Oke, jadi sebenarnya untuk saham pendirian itu nggak ada standar yang memang benar-benar baku gitu. Memang company-company yang emang udah, I think we got 3 founders, kita bagi rata gitu kan. Tapi ini yang memang mereka pikir satu bagian danaan dan modal yang mereka banyak dan dapetin saham yang lebih besar, atau biasa ini berapa akhirnya mereka intrinsic value of bagi berdasarkan tapi di tiap round pendanaan memang ada rata-rata numbers of percentage atau shares yang akhirnya lu lepas gitu loh. Sebetulnya tadi di bagian seat itu atau memang family and friends kan, kayak lu biasanya di support lu gitu kan. Seat itu biasanya bisa ngelepas antara 10-20%. 10 to 20%, 25% is the maximum one gitu loh. 25% is being given into someone yang memang lu pikir super gitu kan. Lari series A biasanya lo lepas maksimum biasanya lebih tinggi lagi. Is 30% biasanya maksimum one untuk akhirnya dikasih ke orang. Dan memang lo bisa itu udah jadi standar yang memang lumayan deep di venture capital community, dan lu nggak bisa berapa 1% aja lu di company nggak tahu standarnya berarti gitu, karena industri udah punya
gameplaynya untuk akhirnya, karena investor juga punya rata-rata ada minimum requirements of ownership gitu loh. Dan lu jangan pikir kayak, wah ini company gue bakal disetir, company gue bakal dikuasai sama investor, nggak, tenang gitu loh. Agak berlebihan gitu kan. Jadi sebenarnya you will be the very one, the founders will be the one who actually running the companies, get the majority rights. Investors will be at the behind untuk supportive lu gitu loh. Meskipun mereka board of directors, mereka bakal following your orders and everything gitu kan. Dan memang company yang kayak gitu memang benar-benar dicari, karena sebenarnya kita invested in the founders kan. Investor tuh nggak bakal jadi satu hal yang emang ngebuat company berubah, karena we investing into the founders, bukan akhirnya investor yang akhirnya jadi role gitu loh. Investor ya akhirnya complementing lah gitu kan. Dan berbagai macam berikutnya lah. Sekarang kayak kemarin kayak Gojek dan lain-lain tuh masih ngelepas saham mereka 15-20% every stage gitu. Makanya sekarang kalau lihat even kayak cap table yang bocor, total founder bertiga berdua itu total paling 5%, 4%, karena memang the cap table-nya udah super full of investors yang memang invest dari awal gitu loh. Nah, tapi sekarang opsinya ada di lu gitu loh. Apakah lu mau raising sebanyak itu atau enggak gitu loh. Posisinya even kayak sekarang company kayak Facebook itu Mark Zuckerberg dan teman-teman masih punya shares yang lumayan banyak karena mereka nge-skip series A gitu loh. Jadi mereka langsung ke series B. Company kayak sekarang lu lihat ada Twilio dan berbagai macam company yang ownership foundernya masih besar, itu memang mereka nge-skip seed gitu langsung ke series A. Jadi lu juga bisa pilih-pilih. Kalau lu pikir bahwa emang lu bisa saving more money, you can bisa achieve another stage itu with current money that you got, with the almost super efficient marketing, do it gitu loh. Jadi benar-benar posisinya bukan, dan gini loh, banyak orang tuh masalahnya sekarang bikin startup itu punya goal, gimana caranya gue raising sebanyak-banyaknya gitu loh. Enggak. Iya, gitu. betul. Banyak good companies not being divine as how big the money that they got gitu loh. Karena sebenarnya semakin banyak duit yang lo ambil berarti tujuan lu tuh belum tercapai gitu loh. Pertama, apakah emang lu masih retention lu belum bagus, atau produk lu masih perlu di support, atau lu masih punya something yang belum ke-achieve gitu loh. Jadi memang lu harus tahu juga. Makanya kenapa tadi sempat gue di awal sempat singgung gitu kan, make your 5-year vision, dan lu harus tahu berapa persen yang kira-kira lu mau leverage, mau lepas, dan berapa banyak pendanaan yang lu mau ambil. Karena itu akhirnya jadi kebanyakan founder kayak, aduh gue ngelepas share kebanyakan ya, atau aduh gue sebenarnya kalau misalnya gue seed gue lebih efisien aja, gue nggak racing series juga bisa kok. Jadi akhirnya kita kebanyakan ngukur diri kita sama orang lain ya. Emang orang lain pun belum tentu punya data yang sama kayak kita gitu loh. Kadang itu sih sebenarnya yang jadi sekarang korban media kali ya. Jadi kebanyakan orang akhirnya compare themselves or define themselves as a success, if as a startup is actually kalau misalnya mereka udah raising, sebenarnya enggak gitu loh. Ya even untuk mengenali posisi lo sendiri aja tidak mudah ya. Lo harus aware banget dengan kebutuhan lo, dan lo harus sadar tiap seed yang lo lakukan itu potongannya 20% rata-rata per seri gitu ya. Iya. Jadi benar-benar bayangin a company Instagram, mereka sold to Facebook for almost 1.2 or 1.3 billion dollars gitu kan. Segede gitu, mereka cuma punya tim 50 gitu loh. Dan memang is a super efficient company, dan lu memang harus tahu lu apa yang lu develop, dan kalau misalnya emang lu nggak butuh, you don't have to raise. Kalau lu nggak butuh, you don't have to hire people. Kalau lu nggak butuh, you don't have to just spending your money gitu loh. Jadi harus mindful sebenarnya jadi seorang founder, dan mindful itu lari akhirnya ke kebutuhan lu, your vision dan lain-lain. Makanya lu harus tahu kira-kira apa yang lo mau ambil sebagai your North Star metric, dan gimana achieve-nya itu baru dibutuhkan funding atau enggak, akhirnya lu bakal tahu nantinya kalau lu udah emang divine your goal lah. Oke. Gila.
Cukup sih. Ini bener-bener daging Oh banget. ya, langsung otak ya. Penuh. Ini Kita sesuai yang kita lagi bilang. liburan padahal ya, tapi seberat ini kita omongan kita ya. Iya. Kita emang bikin podcast ini buat kita sih, bro. Oh. Aduh, oke lah. Ya udah, Teh. Thank you banget, Nazir Arifin. Udah kali ya, Bil ya? Udah. Sudah cukup ya? Udah sejam kayaknya, Nggak udah ada sejam pertanyaan lebih lagi? deh. Apa? Udah sejam lebih ya. Nggak Iya. apa-apa kok. Ini kalau Santai gua. kalau kita terusin Nazir nggak bisa dapet cewek, bro. Ini kan lu bisa lihat diri lu sendiri kan, Bil, di kameranya. Gue udah dapet loh. nanti aja abis kita ngobrol. Oh. Ya. Abis stop record ya, stop record. Ya, Tujuan lu bikin CMS itu untuk sok-sokan ngajarin orang gitu kan. Sini gua Tujuan ajarin. undang lu juga Oke, kesini salah satunya buat pamer juga sih. Oh, nggak apa-apa. Emang biasanya kalau apa namanya nggak jadi deh. Gua Billy udah lama jadi gua harus puji dia. Bagus. Oke lah kalau gitu, thank you banget bro Nazir Arifin. Tentunya abis stop recording ini gue masih mau nanya satu pertanyaan terakhir off the record. So teman-teman yang udah nonton maupun denger, enjoy. Karena lo tahu sendiri ini bintang tamu super eksis ya teman-teman ya. Udah di mana-mana ya, di TV ada, YouTube, Instagram, sebutlah media yang dia belum ada lah ya. Dan kalian hari ini dapat kesempatan denger langsung begitu banyak tentang bidang yang masih dikit orang-orang yang bisa share tentang ini menurut gue. Kalau lo mau nanya yang bisa share tentang financial, segambreng. Lo mau nanya yang bisa share tentang investment, segambreng. Lo mau nanya yang bisa share tentang ini, belum banyak teman-teman ya. Jadi kalian beruntung banget juga bisa denger ini. Enjoy, belajar, dan praktekin. Thank you teman-teman semua. Bye-bye.